Terpujilah Engkau Tuhan yang hadir bagi kami seluruh umat yang ada di Keuskupan Agung Medan, sebab Engkau berkenan mendirikan dan memelihara gerejamu di keuskupan kami ini. Engkau sungguh hadir bagi semua orang yang ingin dan mau datang kepadamu. Engkau juga memberikan teladan-teladan hidup para kudus yang bisa menjadi teladan hidup kami untuk semakin sanggup mengimani Engkau dengan lebih setia dan lebih tekun, serta mengusahakan karya-karya keselamatan bagi banyak orang. Bukan karena kepintaran, kekuatan, dan kemampuan kami, maka gerejamu bertumbuh baik di Keuskupan Agung Medan ini, melainkan karena Engkau sungguh berkarya dan menguatkan iman kami serta kepercayaan kami. Saudara-saudari terkasih, hari ini secara khusus keuskupan kita, Keuskupan Agung Medan, merayakan hari raya Beato Dionysius a Nativitate dan Redemptus a Cruce. Dionysius adalah seorang imam dan Redemptus adalah seorang bruder. Sesungguhnya peringatan kedua Beato ini dalam tingkat penanggalan liturgi secara nasional diperingati sebagai peringatan wajib. Namun secara khusus keuskupan kita, Keuskupan Agung Medan, merayakan kedua Beato ini, mengangkatnya setingkat dengan hari raya, sebab di masa penggembalaan Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga, beliau menetapkan kedua Beato ini sebagai pelindung keuskupan kita, yakni Keuskupan Agung Medan. Kedua orang kudus ini dikenal juga sebagai martir Indonesia yang mengorbankan dan menumpahkan darahnya di tanah Aceh. Beato Dionysius a Nativitate adalah seorang imam dan Redemptus a Cruce adalah seorang bruder yang berkarya di Goa. Pada suatu kesempatan, Raja Goa memilih Dionysius, Redemptus, dan 60 orang teman untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan membangun relasi dan persahabatan dengan Raja Aceh yang baru diganti. Pertama-tama kedatangan mereka di wilayah Aceh disambut dengan baik. Namun karena hasutan dari pihak tertentu, orang-orang Aceh dan kerajaan Aceh kemudian menolak mereka dan menahan mereka semua karena mereka dituduh datang ke Aceh dengan misi untuk mengkatolikkan orang-orang yang ada di Aceh. Mereka kemudian dipenjarakan, ditahan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Dalam proses penahanan dan penyiksaan, Beato Dionysius dan juga Redemptus hadir sebagai penguat, peneguh, dan juga pendoa bagi semua teman yang hadir bersama mereka yang dituduh membawa kekatolikan. Hingga akhirnya mereka dibunuh sebagai martir di tanah Aceh. Hal yang luar biasa adalah bahwa ketika mereka dibunuh, mujizat terjadi karena begitu lama jenazah mereka tidak membusuk dan tetap segar layaknya orang yang tidur. Ketika algojo-algojo membuang mayat mereka ke laut ataupun ke hutan, secara khusus jenazah Beato Dionysius selalu kembali ke tempat dia dibunuh. Dalam riwayat hidup mereka, kedua Beato ini dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian yang rendah hati, memiliki iman yang teguh, kemudian ketulusan hati, serta kesediaan untuk berkorban.
Kedua orang kudus ini sungguh percaya dan taat pada perkataan Yesus sebagaimana diungkapkan dalam Injil hari ini. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka supaya dengan mengorbankan nyawa sendiri semakin banyak buah yang dihasilkan, semakin banyak orang yang beriman. Mereka sungguh memberikan diri dan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, siapa yang mau melayani aku, maka dia akan dihormati di hadapan Bapa. Saudara-saudari terkasih, seraya bersukacita, bersyukur atas hari raya pelindung keuskupan kita, yakni Beato Dionysius dan Redemptus a Cruce, kita juga kiranya menyadari dan berjuang untuk meneladani cara hidup dan kepribadian kedua orang kudus yang menjadi pelindung keuskupan kita ini, yakni kita diajak untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, tulus, bersedia berkorban demi kebaikan banyak orang, dan di atas segalanya itu kita diminta untuk memiliki iman yang kuat dan teguh seperti yang diwujudkan oleh kedua pelindung keuskupan kita ini. Semoga Tuhan memberkati hidup kita dan seluruh usaha kita hari ini. Amin.